1. Latar belakang masuknya bangsa Barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan. Bangsa Indonesia, itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat, yaitu rempah-rempah, rempah-rempah bagi. Bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. B. Motivasi 3G Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas, memiliki kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. 2. Perbedaan imperialisme kuno dan modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, dan glory. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Sedangkan imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri dengan Britania Raya atau Inggris sebagai pelopor, bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi, timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. 3. Keadaan sosial budaya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Keadaan pada masa penjajahan Belanda berbentuk organisasi, diantaranya organisasi Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Sumatranan Bon, Jong Java. Jong Java merupakan salah satu organisasi pemuda yang mempunyai pengaruh besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Bentuk organisasi ini mendirikan sekolah rakyat dan khusus pemberantasan hutang huruf, memberikan beasiswa dan dana pendidikan. Jong Ambon. Jong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon yang didirikan pada tahun 1917. Bentuk organisasi ini adalah memperantau persaudaraan di kalangan pemuda Ambon. Pendirian Jong Ambon dilatar belakangi oleh ibunya. Kesadaran para pemuda Ambon yang pendidikan dalam pergerakan nasional. Pada awal abad 20, Jong Sumatranan Bon adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-muridnya berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Jong Sumatranan Bon didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917. 4. Organisasi pembentukan Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah memborbardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Takaran, Kalimantan Timur. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3 Ampere dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam pengembangannya, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik lagi. Pada tanggal tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai
Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan utamanya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Jepang menyadari pentingnya mengarahkan rakyat Indonesia untuk membantu sekutu pada waktu itu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Keiyo, dan Pembela Tanah Air Putih. Organisasi Barisan Pemuda Seinendan dibentuk pada 9 Maret tahun 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk berikat dalam latihan semi militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Keiyo yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang Peta, didirikan 3 Oktober tahun 1943, merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendirian militer secara khusus dari Jepang. Macam tak betul je budak ni. 5. Ceritakan apa yang kamu lakukan untuk meng-NJSI.KM yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan antara lain. Aktif mengikuti kegiatan masyarakat, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti berbagai lomba yang bertema kemerdekaan, mengikuti kerja bakti dalam membersihkan lingkungan, disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Mempelajari sejarah Indonesia. Peringatan HUT kemerdekaan itu menjadi salah satu momentum untuk belajar lebih dalam tentang sejarah Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, kamu bisa semakin memahami dan memaknai kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang bermakna berbeda-beda, tetapi satu jua ini menjadi semangat bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan mesti terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya.